Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan acara kita nih, acara Ngori, Ngobrol Ringan. Jadi kita kedatangan narasumber nih. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri, nama saya Okta Tasti. Saya merupakan peserta Latsar golongan 3, angkatan 1, Kabupaten Mesuji tahun 2022. Hari ini kita kedatangan narasumber yang cantik, dia seorang dokter gigi. Mungkin langsung aja, Dok, silakan dikenalin dirinya, Dok. Perkenalkan, saya Dr. Gigi Desi Wijayanti, peserta Latsar golongan 3, angkatan 1 dari Mesuji. Baik, dokter gigi, ini seorang dokter gigi kayaknya juga merupakan salah satu, cuman satu-satunya dokter gigi di RSUD Raga Bogor, ya? Iya. Yang pertama kali penerimaan CPNS di tahun 2021, ini salah satu dokter gigi yang diterima di Kabupaten Mesuji. Oke, Dok, udah berapa lama sih, Dok, tugas di OPD-nya, Dok? Dari mulai pengumuman sampai hari ini dokter di posisi Latsar, Dok? Baru 1 bulan ya kalau bertugasnya. Baru 1 bulan ya. Waktu yang singkat tapi juga luar biasa buat Kabupaten Mesuji karena bisa ngadain Latsar hanya dalam kurun waktu 1 bulan. Nah, mungkin karena dokter ini dari RSUD Raga Begawi Cara, bisa nggak sih, Dok, dokter ceritain tentang profil dari RSUD Raga Begawi Cara itu sendiri? Termasuk di sana jelaskan juga soal visi dan misinya, Dok, ya. Kalau untuk rumah sakit umum daerah Raga Begawi Caram itu merupakan satu-satunya rumah sakit yang ada di Kabupaten Mesuji yang milik pemerintah. Dia ini letaknya ada di Desa Brabasan, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Mesuji. Kalau untuk visinya sendiri itu terwujudnya rumah sakit yang berkualitas dan menjadi sasaran atau tempatnya masyarakat gitu. Kemudian untuk misinya sendiri, salah satunya adalah mewujudkan peran rumah sakit dalam peningkatan derajat kesehatan masyarakat di Kabupaten Mesuji. Oh, jadi pada pokoknya misi utamanya itu meningkatkan derajat kesehatan masyarakat itu, Dok, ya? Iya. Baik, Dok. Selama bertugas di OPD selama sebulan itu dokter udah dapat tugas apa aja sih, Dok, di situ, termasuk jenis dari pelayanan yang dokter berikan apa, Dok? Tugasnya dulu mungkin dokter bisa jelasin, kemudian turunan dari tugas itu jenis-jenis apa yang sudah dokter lakuin nih selama di OPD selama sebulan itu? Kalau untuk tugasnya sendiri, dokter gigi itu adalah memberi pelayanan kesehatan gigi dan mulut kepada masyarakat yang datang ke poligigi. Kalau jenisnya itu ada 4 ya, ada promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif. Nah, dari 4 jenis itu tadi, Dok, apa sih, Dok, yang lebih banyak dokter lakuin nih dari 4 jenis pelayanan yang dokter beliin sebagai tugas dokter di poli dokter gigi itu sendiri? Kalau selama sebulan ini yang banyak sih kuratif, karena setiap pasien yang datang itu sudah memiliki keluhan kayak misalnya gigi berlubang atau mau cabut gigi. Jadi kalau jenis kuratif ini dia mengembalikan fungsi gitu. Artinya jadi pasien yang datang dengan keluhan di rawat itu masuknya ke kuratif gitu. Jadi tugas dokter memang sangat berhubungan dengan misi daripada RSUD itu sendiri, Dok, ya, tapi lebih spesifik ke wilayah giginya, Dok, ya. Nah, ini, Dok, selama 1 bulan saya rasa ini waktu yang singkat bagi dokter gitu, tapi saya yakin dokter udah nemuin banyak masalah nih. Udah nemuin masalah apa aja, Dok, di situ, Dok? Mungkin bisa diceritain 1 atau 2 masalah, 1 masalah aja, Dok, tapi itu pokok bagi dokter dan itu harus cepat diselesaikan. Kalau masalahnya sih dari jumlah kunjungan pasien ya, itu 50%-nya, lebih dari 50%-nya adalah pasien anak-anak yang datang ke poligigi dengan keluhan biasanya giginya sakit atau dia belum, gigi permanennya sudah tumbuh tapi gigi susunya belum tercabut kayak gitu, belum tanggal. Ini yang menjadi sebab atau faktor utamanya apa sih, Dok? Biasanya hal-hal ini kok bisa terjadi gitu? Apalagi pasiennya, kata dokter tadi 50%-nya anak-anak, itu apa, Dok, menjadi sebabnya? Kalau faktornya yang utama pasti karena kurangnya pengetahuan orang tua tentang kesehatan gigi dan mulut anaknya. Oh, lebih ke faktor orang tuanya yang kurang pemahaman. Karena kadang-kadang kan anak-anak ini nggak tahu nih, Dok, kalau makan permen sembarangan, makan apa aja gitu tanpa sikat gigi. Jadi harus ada pengaruh orang tua di situ, Dok, ya? Iya, karena dia kan masih anak-anak, jadi masih di bawah pengaruh orang tua, asuhan orang tua kan. gitu. 50% cukup banyak, Dok, ya. Nah, dokter bakal munculin apa, Dok? Inovasi baru kemudian untuk menangani masalah yang pada pokoknya tentang anak tadi yang seperti dokter jelasin. Inovasinya apa sih, Dok? Yang pastinya ya
memberikan sosialisasi kepada orang tua tentang kesehatan gigi dan mulut anak. Jadi gagasan dokter lebih ke memberikan edukasi tentang pengetahuan orang tuanya terlebih dahulu. Iya, benar. Nah, kegiatannya apa dok yang bakal dilakuin dok dari gagasan itu tadi? Yang pertama sosialisasi kepada orang tua anak yang datang ke RSUD. Kemudian yang kedua itu mengajak anak untuk gosok gigi. Jadi diajarin, kemudian dipraktekin anaknya nih udah bisa belum sih meragain kayak gitu. Kemudian yang ketiga itu ada dari sisi preventifnya. Jadi kayak kita mengaplikasikan bahan topikal aplikasi fluor kepada anak. Setelah semua kegiatan tadi itu dok ya, ada nggak dok kegiatan lain yang kemudian sifatnya bersifat evaluasi tuh dari kegiatan yang sudah dokter lakuin sehingga target dokter dalam masalah tersebut benar-benar selesai dalam 100% gitu? Ada nggak dok? Kalau untuk evaluasinya bisa dari kontak person khusus untuk mungkin by WA ya, untuk konsultasi tentang masalah kesehatan gigi anak. Jadi nanti dikontrol gitu, kira-kira yang sudah dijelaskan atau disampaikan itu sudah dilaksanakan dengan benar atau tepat waktu yang kayak gitu. Jadi buat rekan-rekan yang punya anak kecil nih mungkin bisa konsultasi langsung nanti tentang bagaimana tata cara gosok gigi dan lain sebagainya dok. Sosialisasinya akan dilakukan sama dokter, mungkin langsung di Poli dok ya? Iya, di Poli Baik. langsung. Dokter terima kasih sudah datang ke acara podcast Ngori ini dok ya. Jadi ini edukasi yang begitu luar biasa nih, utamanya bagi kalian semua para orang tua yang punya anak kecil buat jaga kesehatan giginya. Makasih dok. Sebelumnya saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.